Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, khususnya kawan-kawan yang hadir di Majlis Ar-Raudhah di malam hari ini, alhamdulillah kita bisa duduk bersama untuk mencari ilmu. Kadang-kadang kita enggak sadar kalau yang kita lakukan ini mahal. Kalau cari duit gitu ya, kadang-kadang terasa sesuatu. Ya, terasa sesuatu. Duit, harta. Kalau cari ilmu, kadang-kadang, ya kadang-kadang belum bisa dirasakan sesuatu. Orang kalau cari duit itu kan belum tentu dapat ya. Kalau cari ilmu itu belum sampai sudah dapat. Ya, belum sampai sudah dapat. Dan ilmu adalah kekayaan yang hakiki. Karena santapannya ruhani, santapannya hati, dan yang akan menjadi jalan menunjukkan kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan pulang kita. Kita kan aslinya dari sono ya, dari jannah aslinya. Jalan pulang kita ini petunjuknya adalah ilmu. Makanya alhamdulillah kita dikasih sama Allah Ta'ala nikmat ini. Bisa duduk bareng, apalagi ya memang nikmat. Artinya apa? Selain kita cari ilmu, ya alhamdulillah ya dapat kopi. Ya. Kopinya juga ada sahabatnya, namanya roti. Rotinya juga akhirnya dilancarkan nanti pakai air bening, bukan air putih. Air bening ya. Pulang insya Allah perutnya sama Allah dibuat kenyang. Kalau enggak kenyang ya berarti enggak baca bismillah. Karena kalau enggak baca bismillah waktu mau makan, itu setan ikut makan. Berarti makanannya dimakan setan. Makanya enggak kenyang. Nah, insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sebelum saya menyampaikan yang pengen saya sampaikan, tadi renungan saya sebelum duduk di sini tentang surat Al-Fatihah. Tentang surat Al-Fatihah. Ini renungan, bukan tafsir ya, renungan. Al-Fatihah itu ayat pertamanya apa? Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya, Alhamdulillahirabbil alamin. Hikmahnya, siapa yang hidupnya Bismillah, nanti dia akan terus alhamdulillah. Jadi orang itu yang hidupnya bismillah terus, ya hasilnya alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu biasanya nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Artinya orang yang hidupnya bismillah terus, minta tolong sama Allah terus, berpegang sama Allah terus, harapannya hanya kepada Allah terus, maka dia pasti mendapatkan nikmat. Senang dan senang dan senang. Nah kalau sekarang hidup kita kok banyak innalillah, bukan alhamdulillah, coba dicek. Hidupnya pakai bismillah atau bismilfulus. Atas nama duit. Dengan menggunakan kekuatan kemampuan berpikir saya,
kemampuan saya berusaha, kemampuan saya, dia. Allahnya enggak dipakai sama dia, Allahnya enggak dijadikan pegangan, Allahnya enggak dijadikan sandaran, maka ya hidupnya tidak alhamdulillah, yang ada keluh kesah. Akhirnya kita ucapkan na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terselamatkan dari sifat yang seperti itu. Amin. Itu renungan. Pada malam hari ini saya akan membahas satu sabda Nabi Muhammad SAW tentang doa yang buruk. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tadi sewaktu khutbah Jumat saya baca dan terjemahkan apa adanya. Karena khutbah Jumat itu prinsipnya lebih cepat, lebih baik. Ya, bisa makan siangnya nanti lebih lama, istirahatnya lebih lama. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Kalau nama sahabat disebut, kita disuruh mengucap radhiyallahu anhu. Kalau kita mendoakan sahabat mendapatkan keridhaan, maka kita juga akan diberi keridhaan ya Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda utusannya Allah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum. Janganlah kalian sekali-kali mendoakan keburukan pada diri kalian sendiri. Wala tad'u ala auladikum, dan janganlah sekali-kali kalian mendoakan keburukan kepada anak keturunan kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan sekali-kali kalian mendoakan keburukan kepada harta benda kalian. Wala tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Jangan sampai ketika kalian berdoa yang buruk, ternyata doa itu bertepatan dengan waktu Allah mengabulkan doa, sehingga doa buruk kalian terkabul. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita bahas. Lisan ini kecil, shaghir. Ya. Lisan sama tangan besar mana? Besar tangan ya. Tapi bahayanya banyak mana? Banyak lisan. Gara-gara lisan, dua negara bisa berperang. Gara-gara lisan, dua negara bisa berperang. Gara-gara lisan, antar keluarga bisa bermusuhan. Gara-gara lisan, yang halal bisa jadi haram. Siapa itu? Pasangan hidup yang tadinya halal bisa jadi haram gara-gara lisan. Kalau lisannya mengucapkan kalimat-kalimat yang menyebabkan pisah. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara lisan, seseorang itu bisa masuk ke dalam neraka tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Dan gara-gara lisan, hidup itu bisa berantakan. Hidup bisa berantakan. Termasuk ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya, ada enggak orang yang seperti ini? Ini orang ya, bukan saya. Saya mau ngasih contoh seseorang yang modelnya begini. Aku tidak mungkin bahagia. Aku tidak mungkin bahagia. Aku tidak mungkin sukses. Ada enggak yang ngucap seperti itu? Itu kadang seseorang ketika marah itu ya, gayanya itu marah sama pasangannya, tapi kalimatnya ngeri. Tanpa dirimu, Allah tak akan pernah membahagiakan aku.
Ini kalimat pandai atau kurang pandai ini? Kurang pandai. Kalau sampai dia tidak mau datang ke sini, maka aku akan bla 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 yang jelek-jelek gitu. Yang jelek-jelek. Ini semua doa buruk tapi doakan dirinya sendiri. Hati-hati. Kalau bahasa Indonesianya, hati-hati malaikat lewat. Betul. Istilahnya kan begitu ya, hati-hati malaikat lewat. Apa hubungannya dengan malaikat lewat? Maksudnya hati-hati doamu diamini malaikat. Kalau doamu diamini malaikat, pas Allah mengabulkan, maka begitu kamu bilang tidak akan bahagia, maka ya itulah yang kamu dapatkan. Tidak akan bahagia. Ada itu istri yang ngomong kepada temannya, aku tak mungkin bahagia bersamanya. Malaikat ngomong, qabul. Selesai. Habis. Selamanya dia nggak bahagia. Setelah itu dia keluh kesah sama temannya. Masa udah saya masakkan, semua udah saya lakukan, kenapa kok saya seperti ini? Temannya jawab, nah, waktu itu kamu kan yang ngomong sendiri. Aku tidak akan bahagia bersamanya. Nah itu mungkin pas malaikat lewat, malaikat ngomong qabul, amin. Selesai hidupmu. Makanya hati-hati, ya hati-hati. Jangan pernah ngomong yang enggak baik. Rasul sudah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia ngomong yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau enggak bisa ngomong yang baik, hendaknya ngapain? Diam saja. Nah, anehnya itu ada orang yang disuruh ngomong baik enggak mau. Contoh, ini termasuk doa buruk ya. Ada orang datang ke tempatnya seseorang lah, entah orang itu ulama, entah bukan ulama. Orang tadi berkeluh kesah. Wah, saya ini sakit jantung, akut. Temannya bilang, sehat, kamu sehat. Ucapan temannya ini bagus atau enggak bagus? Bagus. Orang tadi ngomong, aku kiloro, aku ini sakit. Ya insya Allah sehat. Bagus enggak kalimatnya? Bagus. Tapi temannya enggak mau terima, disebut sehat enggak mau. Aku kiloro, meh mati. Ditambahi lagi. Aku nih sakit, udah mau mati. Sehat, insya Allah panjang umur. Bagus gak ucapan temannya? Bagus. Dia ngeyel lagi. Kamu tuh saya kasih tahu saya ini sakit kok. Dibilang sehat panjang umur. Pertanyaan saya di antara dua orang ini yang waras yang mana? Yang mana yang betul yang mana ini? Yang ngomong baik. Mestinya kalau ada kita lagi ngomong, wah saya lagi sakit, teman yang ngomong sehat insya Allah. Ucapan kita apa? Amin. Selesai. Lah ini dia omong yang baik kok enggak mau, berarti itu sama dengan doa buruk. Seseorang yang didoakan baik tidak mau, berarti dia lagi berdoa yang buruk. Jadi doa buruk itu bukan mesti ngomong yang buruk. Contoh, Ibu, ya, anak ibu umur 19 tahun. Menurut peraturan negara, anak perempuan sekarang 21 tahun baru bisa mendapatkan surat nikah ya. Kalau saya enggak salah, saya juga belum ketemu yang umurnya segitu. Maksudnya yang nikah-nikah ini kan sekarang umurnya di atas itu, betul ya? Tapi kemarin dulu ada
Seseorang menikahkan anaknya yang belum umur 21 tahun, itu peraturannya negara, maka harus sidang dulu sampai nanti dapat surat izin menikah. Kalau saya nggak salah, saya bukan ahlinya ya. Nanti dicek lagi, ya dicek lagi. Ini ada ibu-ibu, artinya mau umur berapapun asal peraturan negara diikuti, ya tetap nikah, betul ya? Ada ibu-ibu didoakan temannya, begitu lihat anaknya umur 17 tahun, ini temannya ngomong, mudah-mudahan cepat nikah. Mestinya ngomong apa? Amin. Jawaban ibunya, masih kecil, jangan dulu. 10 tahun kemudian ketemu temannya, ditanya, gimana anakmu? Urung laku. Kalimatnya ya agak nggak enak, anak kok ke didol. Jodohnya belum datang. Temennya kemudian mengingatkan, lah dulu kamu saya doakan, semoga anakmu segera menikah. Jawabanmu masih kecil. Nah ini gara-gara doamu sendiri. Bu, jadi besok kalau anak ibu 5 tahun, ada yang mendoakan semoga segera menikah. Jawabannya apa Bu? Amin, gitu aja. Oh, kalimat yang baik kok ya, amin. Jadi kadang-kadang itu jodohnya anak enggak ketemu-ketemu, itu yang salah dongo. Ada lagi, didoakan sama kawannya, semoga anakmu segera menikah. Oh biar ngambil S2 dulu. Biar ngambil S2 dulu. Akhirnya orang tuanya ngeluh setelah berapa tahun, anak saya disuruh nikah gak mau-mau. Dijawab sama temannya, lah kamu nikahkan sama ilmu, gak sama laki-laki. Jadi ya salahmu sendiri. Oh dulu saya doakan kok kamu nolak. Ini menolak didoakan yang baik sama dengan doa yang buruk. Kan mungkin kita bantah, oh saya nggak pernah doa yang buruk kok. Doa saya baik-baik lah ya, tapi kamu didoakan yang baik, nolak berarti kamu doanya buruk. Bapak-bapak coba saya mau nanya, kalau didoakan sama orang agar istrinya nambah, ngucap apa? Ngawur kamu. Dilanjut, insya Allah nambah pinter beb istrinya, begitu kan ya? Nambah rezeki istrinya, doanya dilanjut, insya Allah nambah solihahnya, betul ibu-ibu? Tuh, itu Bu beda loh, maksud saya sama maksudnya bapak-bapak beda, tapi hanya Allah yang paham maksud kami. Biar melek, ini pemirsa Solo lagi hujan deras ya, hujan deras dari tadi, jadi kalau enggak dikasih sedikit, yang model begini, yang tidur nomor 1 saya dulu. Ya sebelum yang lain tidur, saya dulu yang tidur. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi, jangan mendoakan keburukan untuk dirimu sendiri, jangan. Misal, ada orang mendoakan begini, semoga kamu dapat rezeki yang banyak, insya Allah kamu dapat rumah yang besar. Mestinya ngucap apa? Amin. Tapi ada orang yang jawab, gak usah, yang ini udah cukup. Gini aja udah cukup, saya bahagia, gak usah yang besar-besar. Gak lama anaknya nikah, gak lama cucunya 10. Setelah itu dia ngeluh, omah kok cilik kaya ngene. Gak iso obah. Sementara dia nggak dapat rezeki untuk beli rumah yang lebih besar. Temennya kemudian ya bukan nyinyir, bukan. Tapi ya rodok ngenyek. Biar gaya, dulu kamu gaya. Didoakan biar rumahnya besar, nggak usah segini cukup. Ya segini cukup. Makanya kalau ada yang doa baik-baik, amini saja. Jangan lupa tutup pakai ma'al lutuf wal afiyah gitu.
Iya, tapi selamat gitu. Ya, bagus-bagus tapi pakai selamat, sehat, aman, penuh dengan kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.